Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Poltekkes, terutama Prodi Promosi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita masih tentang streaming multimedia. Ya. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah banyak mengeksplor tentang bagaimana melakukan proses streaming di berbagai aplikasi ya, baik itu menggunakan OBS dan juga menggunakan Zoom Meeting. Nah, ini adalah materi yang tidak kalah penting karena kita akan sedikit mengkostumasi terhadap sumbernya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita hanya melakukan proses streamingnya saja ya, jadi melakukan setting dari awal kemudian sampai bisa prosesnya streaming ya, atau di-streamingkan. Nah, kali ini kita akan coba memodifikasi atau men-setting bagian sumbernya ya. Kalau ngomongin streaming ya tidak lepas dengan adanya sebuah video. Nah, videonya itu sumbernya kan bisa dari manapun ya, bisa dari webcam laptop Anda, bisa dari eksternal webcam dari komputer atau laptop Anda. Nah, saat sekarang ini kita akan coba men-setting webcam tapi menggunakan smartphone kita. Ya. Nah, smartphone di sini yang paling banyak digunakan khususnya Anda ya. Itu kan cuma dua ya. Android, kalau nggak Android ya iOS ya. Kalau nggak Android atau iPhone. Nah, jadi kita akan bahas dua hal itu. Jadi bagaimana cara men-settingnya nanti akan saya sampaikan pada materi hari ini. Nah, tentunya seperti biasa ada beberapa persiapan terlebih dahulu yang wajib teman-teman patuhi. Kita harus sudah punya komputer ya untuk alat perang kita. Kemudian aplikasi OBS, harus ada koneksi internet pasti. Kemudian browser, aplikasi Zoom Meeting. Nah, yang paling penting adalah Anda harus memiliki aplikasi ini. Namanya adalah DroidCam. Nah, aplikasi DroidCam ini nanti silakan Anda download, linknya sudah saya letakkan di deskripsi video ini ya. Nah, aplikasi DroidCam ini harus Anda install baik itu di komputer atau laptop Anda serta di smartphone Anda. Ya. Khusus Anda yang menggunakan Windows ya, sistem operasi Windows pada komputer atau laptopnya itu nanti silakan langsung di-download. Ini kecil ya, nggak gede banget. Kalau nggak salah hanya 18 mega file size-nya ya. Nah, di APK-nya di Play Store ataupun di App Store itu Anda juga harus install aplikasi DroidCam ya. Jadi antara sumbernya dan juga penerima sumbernya nanti dalam hal ini adalah PC atau laptop itu juga harus menginstal aplikasi DroidCam-nya ya. Nah, yang tidak kalah penting juga untuk menghubungkannya agar gambar atau video yang ingin Anda tampilkan nanti itu bisa ditransfer melalui aplikasi DroidCam, maka Anda harus menginstal USB driver. Ya. Nah, biasanya antara satu merek HP dan HP yang lain itu USB drivernya instalasinya berbeda-beda. Ya, sesuai dengan mereknya. Yang Samsung ya Samsung, yang Xiaomi ya Xiaomi, yang Oppo ya Oppo dan seterusnya gitu ya. Nah, saya punya satu buah aplikasi USB driver ya. Sifatnya universal, jadi bisa digunakan untuk berbagai macam tipe atau merek HP ya. Dimana link downloadnya juga sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Ya, nanti tinggal Anda buka dan langsung download saja. Ini juga nggak besar ya file size-nya. Ini di bawah 20 mega ya. Jadi tidak terlalu banyak memakan kuota Anda. Nah, jadi ini yang harus kita persiapkan ya. Kalau dari sini ya, dari komputer sampai dengan Zoom Meeting kan sudah Anda lakukan ya. Nah, sekarang hanya tinggal ditambahkan aplikasi DroidCam-nya saja plus dengan USB driver
yang dalam hal ini menyesuaikan dengan merek smartphone Anda. Nah, nanti Anda ketika mengklik ya dari deskripsi video saya ini, aplikasi DroidCam, nanti Anda akan dibawa ke halaman seperti ini. Ya, ini berupa situs web ya, Dev47 Apps. Ini nama developernya. Nah, Anda install yang ini ya, Windows Client. Ini nanti diklik aja, kemudian nanti akan muncul sebuah tampilan baru guna untuk mendownload aplikasinya. Nah, kemudian ini adalah aplikasi yang harus Anda install di laptop atau komputer Anda. Nah, yang sebelah kanan ini adalah aplikasi yang wajib Anda install di smartphone, baik itu yang bersistem operasi Android dan yang bersistem operasi iOS. Ya. Nah, yang atas ini adalah iOS, bisa Anda dapatkan di App Store ya, sedangkan yang ini adalah punyanya Android ya, jadi silakan Anda menuju ke Play Store. Namanya ini, DroidCam. Ya. Anda harus ingat nama developernya Dev47 Apps. Ya, jadi jangan salah download. Harus sesuai dengan developernya ini ya, Dev47 Apps. Karena di PC ya harus sama-sama sinkron ya, jangan Anda beda aplikasi nanti. Oke. Nah, ini juga nanti akan Anda dibawa ke tampilan seperti ini. Ini adalah website penyedia aplikasi Universal USB Driver. Ya, nanti silakan di-download aja pada tombol yang ini. Linknya sudah saya letakkan di deskripsi ya. Oke, nah jika sudah semua Anda download, silakan di-install ya aplikasi DroidCam baik itu di smartphone dan komputer Anda. Ya, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara menginstallnya karena sangat-sangat gampang ya, hanya tinggal double klik kemudian next saja sampai dengan selesai. Nah, kemudian yang kedua, Anda juga wajib install USB driver pada komputer Anda. Ya. Ya, kalau install USB driver nggak perlu di smartphone ya, jadi cukup di komputer saja atau laptopnya. Nah, ini juga nggak perlu saya demokan karena proses instalasinya juga cukup mudah, hanya tinggal next saja sampai dengan selesai proses instalasi. Oke, yang paling penting lagi adalah kita harus men-setting namanya USB debugging. Nah, di mana settingnya? Ini harus disetting pada bagian smartphone kita. Ya, USB debugging ini gunanya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang dalam hal ini dirilis oleh developer ya, developer tertentu sehingga kita bisa menjalankannya gitu. Kalau ini tidak kita checklist atau tidak kita setting, nah nanti tidak akan terbaca atau tidak sinkron antara aplikasi yang ada di smartphone dengan aplikasi yang ada di komputer. Jadi wajib kita men-setting ini dulu. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana men-settingnya. Nah, setelah ini selesai, maka selanjutnya kita harus men-setting aplikasi DroidCam pada komputer. Ini adalah langkah terakhir. Kalau langkah terakhir ini sudah sukses, maka nanti source video kita itu dapat kita tampilkan di berbagai macam aplikasi yang Anda inginkan. Misalnya OBS, terus juga Zoom Meeting ya, dan beberapa aplikasi video conference yang lain. Ya, itu bisa. Oke, kita cobakan saja bagian yang ini ya, bagaimana men-setting USB debugging pada smartphone. Nah, masalahnya adalah masing-masing smartphone itu punya user interface atau punya tampilan dan tata letak yang berbeda-beda. Ya. Masing-masing smartphone punya privilege atau punya kekhususan tersendiri. Nah, saya hanya bisa mendemokan, sedikit mencontohkan dengan smartphone yang saya punya. Jadi saya punya Android. Saya sebut saja mereknya ini ya. Nah, untuk memunculkan
USB debugging itu ada beberapa langkah yang harus teman-teman lalui, ya. Jadi tidak serta-merta ketika kalian buka pada pengaturan nanti langsung muncul. Nah, biasanya enggak, ya. Secara default dia enggak akan muncul. Nah, langkah yang pertama, teman-teman wajib untuk masuk ke menu setting, ya, atau pengaturan yang ada pada smartphone Anda. Ya, biasanya disimbolkan dengan gambar jari-jari gitu ya, atau gambar gear ya. Biasanya itu adalah icon untuk pengaturan. Nah, setelah Anda masuk di pengaturan, nanti Anda akan dimunculkan dengan tampilan banyak ya, tampilannya pasti banyak. Ada setting, ada SIM and SIM card, banyaklah pengaturannya. Nah, Anda wajib hukumnya masuk ke sini, menu yang namanya About Phone. Atau di masing-masing handphone itu nulisnya macam-macam ya. Ada yang About Phone, ada yang tentang, ada yang About saja. Nah, itu silakan teman-teman tap ya, atau diklik. Nah, nanti Anda akan disuguhkan dengan tampilan yang kira-kira mirip-mirip seperti ini. Ya, ini adalah identitas dari smartphone Anda. Nah, setelah itu, ya, ini khusus ya, ini khusus untuk smartphone yang mereknya adalah Xiaomi ya. Nah, Anda wajib men-tap atau mengklik beberapa kali bagian ini. MIUI version. Nah, ini khusus yang mereknya ini ya. Nggak cuman tipe Redmi sih. Mau yang Redmi di bawah ini atau Redmi di atas ini atau yang mereknya Xiaomi sekalian, Xiaomi Poco dan lain-lain tuh sama ya. Caranya seperti ini. Anda tap beberapa kali bagian ini, tap sampai dia muncul notifikasi selamat atau sukses Anda telah menjadi developer atau developer mode is on gitu ya. Nah, pokoknya sampai dengan ada notifikasi seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, nah, nanti Anda akan dibawa ke tampilan yang sebelah kanan ini. Nah, Pak, bagaimana dengan HP merek yang lain? Nah, biasanya itu ditekan pada bagian yang ini ya, kalau mereknya lain. Pada Android version ini, Anda klik beberapa kali juga, di-tap beberapa kali gitu ya. Tap. Nah, nanti akan muncul tulisan developer mode is on. Atau congratulations, developer mode is on. Banyaklah notifikasi yang tampil itu ada berbagai macam jenis nanti. Contoh-contohnya ya. Nah, yang pasti biasanya sih ada di dua menu ini ya. UI version, kalau di sini MIUI karena dia Xiaomi, MIUI version atau yang Android versionnya. Atau misalnya Anda kesulitan, nah nanti dicarilah tutorialnya yang lain ya. Kalau Anda punya smartphone dengan merek yang lain, nanti silakan Anda cari saja di YouTube atau di referensi yang lain bagaimana cara memunculkan USB debugging ya, atau developer mode yang ada pada smartphone Anda masing-masing. Oke, nah kalau selesai, nah, ini beda lagi nih. Kalau di di HP saya atau di smartphone saya harus keluar dulu dari sini. Ya, dari menu ini saya back. Kemudian saya masuk ke sini. Menu yang namanya additional settings. Nah, ada di beberapa smartphone itu ketika Anda telah berhasil memunculkan developer mode-nya, nah nanti tinggal scroll ke bawah aja. Ini biasanya ada di tampilan paling akhir ya. Di scroll ke bawah nanti biasanya akan muncul developer option-nya. Ya. Nah, kalau nggak ada, nah mungkin ada di tempat lain ya. Kalau di tempat saya itu adanya di sini nih. Ya, di menu namanya additional settings, saya ke bawah nih ada namanya developer options. Ya. Setelah diklik developer option nanti akan dibawa ke menu developer option-nya. Nah, setelah itu ini di-on-kan. Ya. Ini di-on-kan bagian yang USB debugging. Default-nya dia seperti ini ya, sama seperti ini nih.
Ya, dia belum aktif. Terus kita aktifkan. Oke, sampai sini selesai ya. Proses untuk men-setting USB debugging supaya nanti bisa sinkron antara aplikasi DroidCam yang ada di smartphone dan juga di PC atau laptopnya ya, dalam hal ini sudah selesai. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, saya ulangi lagi ya, masing-masing smartphone atau merek smartphone itu punya pendekatan yang berbeda-beda dalam rangka mengaktifkan USB debuggingnya. Ya, jadi cara ini tidak baku ya teman-teman. Jadi silakan Anda explore sendiri. Nah, jadi Anda juga jangan tanya ke saya juga ya bagian ini, karena ya masing-masing HP kan punya cara yang berbeda-beda. Sedangkan saya HP saya mereknya ini gitu kan. Nggak mungkin saya coba semua HP ya. Nanti silakan Anda explore sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, nanti Anda silahkan membuka aplikasi DroidCam yang ada di smartphone. Cukup dibuka saja, ya. Cukup dibuka saja. Nah, nanti itu akan ada tulisan tuh, akan ada notifikasi. Ini pakai kamera apa, depan atau belakang? Nah, Anda harus menyesuaikan mau pakai kamera depan atau belakang nanti. Ya, Anda buka aplikasi DroidCam yang ada di smartphone-nya. Nah, ini adalah tampilan DroidCam yang ada di PC atau di laptop. Ya. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar defaultnya. Jadi ketika Anda buka aplikasi DroidCam, yang muncul adalah tampilan seperti ini nanti. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang ini Wi-Fi, yang ini USB. Kalau Anda pakai Wi-Fi untuk mengkoneksikan antara laptop atau komputer ya ke smartphone Anda, maka syaratnya adalah Anda harus berada di satu jaringan yang sama ya. Artinya Anda harus ada di koneksi yang sama. Ya, Wi-Fi-nya itu harus sama. Kalau di rumah Anda ya di rumah ya. Jangan laptopnya yang satu pakai Wi-Fi di kampus misalnya, yang satu di rumah, itu nggak bisa connect ya. Nah, saya tidak sarankan Anda menggunakan yang Wi-Fi ya. Karena kenapa? Karena nanti akan lambat ya, jadi gambarnya itu nggak real time, ada delay-nya. Nah, lebih baik Anda pakai yang USB ya, karena tadi Anda kan sudah menginstal driver untuk universal USB. Nah, nanti silakan Anda klik ini ya, pada bagian ini diklik. Kemudian kalau belum muncul pilihan smartphone Anda, ini tinggal diklik refresh saja. Ya, diklik refresh, kemudian nanti akan muncul ya merek atau nama dari smartphone Anda. Nah, kemudian DroidCam port-nya ini di-defaultkan saja, nggak usah diganti-ganti. Kemudian di checklist bagian videonya. Nah, bagian videonya di checklist. Audionya perlu nggak, Pak? Nah, tergantung. Kalau Anda mau pakai mikrofon ya dari smartphone Anda, silakan dipakai. Tapi kalau mikrofonnya dalam hal ini misalnya Anda pakai headphone atau mau pakai mikrofon built-in yang ada di komputer atau laptop Anda, ini nggak perlu di checklist. Ya, ini nggak perlu. Nanti tinggal klik start saja. Oke, nah itu adalah ilustrasinya. Sekarang kita akan coba betulan menggunakan aplikasi-aplikasinya. Ya. Oke, saya buka dulu aplikasinya. Ini DroidCam ya, client. Nah, oke, seperti ini tadi. Nah, ini belum muncul ya, belum muncul apa namanya merek HP-nya ya, karena di HP saya memang saya belum buka aplikasi DroidCam-nya. Ini saya refresh aja. Nah, setelah di refresh dia muncul ya, Redmi Note 8. Kemudian saya tekan start. Nah, oke. Nah, ini adalah tampilan dari kamera belakang punya saya ya. Nah, ini udah jadi nih. Oke.
Nah, kemudian kita bisa buka aplikasi OBS kita, teman-teman. Nah, ini aplikasi OBS. Kemudian saya mau meng-capture video ya. Jadi videonya tinggal di-capture aja menggunakan video capture device. Oke. Nah, kemudian pada bagian device-nya kalian cari Droid Cam. Ini ada beberapa source ya, Droid Cam source 2. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Ya, oke. Nah, kemudian tinggal Anda perbesar atau perkecil tampilannya. Ya, menyesuaikan saja. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, caranya cukup mudah, cukup simple. Ya, nanti kalau untuk pengaturan kameranya pakai yang depan atau pakai yang belakang itu pada smartphone-nya ya. Nanti di smartphone-nya tuh ada pilihan mau pakai yang depan atau yang belakang. Oke, itu adalah caranya ya menggunakan OBS. Nah, kalau pakai Zoom gimana? Nah, sama ya, kalau pakai Zoom pada bagian pilihan videonya Anda tinggal pilih seperti yang ada di OBS tadi. Ya, hanya tinggal pilih bagian yang Droid kameranya. Ya, tinggal dipindah dari default kemudian yang Droid Cam. Ya, kalau mau stabil nanti harus pakai tripod ya atau pakai penyangga HP yang lainnya. Oke rekan-rekan, saya kira itu materi praktikum kita pada kesempatan kali ini. Besar harapan saya teman-teman langsung bisa mengaplikasikan hal ini ya. Khususnya bisa pada bisa pada project akhir ya atau project-project yang memang project-project kemahasiswaan gitu ya, misalnya yang ada di BEM, di Prodi ya atau Hima. Ya, sehingga ilmunya ini bisa langsung diterapkan, aplikatif gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kita akan jumpa lagi mudah-mudahan di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.